Halo teman-teman trader, saya Arvin Nenggolan. Hari ini saya mau bongkar cara menggunakan Fibonacci secara lengkap ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi dari mulai cara mengambil dan hal-hal yang perlu dihindari, serta trik khusus, trik jitu yang saya gunakan di dalam menarik Fibonacci ya. Jadi teman-teman tonton terus dari awal sampai akhir, biar jangan salah dalam penggunaan Fibonacci tersebut ya. Oke, kita awali aja langsung. Fibonacci atau sering disebut dengan Fibo itu adalah merupakan alat ya analisis, bukan indikator tapi merupakan alat analisis teknikal yang digunakan untuk memetakan level-level penting di mana harga kemungkinan akan mengalami pembalikan gitu. Nah, tapi pembalikan itu hanya sementara, dia akan melanjutkan trennya gitu atau melanjutkan kenaikan kalau dia lagi uptrend. Nah, Fibonacci ini sebenarnya ada dua ya teman-teman ya. Fibonacci retracement itu yang akan kita bahas sekarang, dan yang kedua Fibonacci extension ya. Ini akan saya bahas dulu sebentar ya. Apa itu Fibonacci retracement? Fibonacci retracement itu mencari titik koreksi ya. Jadi ini harga boleh kita lihat ya, naik ya, naik. Nah, terus dia ada koreksi, sampai titik mana koreksinya itu nanti bisa kita tahu dari Fibonacci retracement ya. Nah, sedangkan yang kedua namanya Fibonacci extension. Ini digunakan untuk memprediksi seberapa jauh harga akan berbalik ya, atau menentukan target. Misalnya ini harganya sudah koreksi gini kan, terus kita mau menentukan di mana kita mau TP atau taking profit, kita bisa menggunakan Fibonacci yang namanya extension. Nah, seperti itu. Apakah di level sejajar dengan resistennya ataukah di atasnya lagi, itu nanti namanya Fibonacci extension. Nah, di sini kita fokus kepada satu dulu ya. Nanti kalau teman-teman boleh subscribe dulu YouTube ini, nanti saya akan buatkan video lanjutannya yaitu mengenai Fibonacci extension tadi ya, extension. Nah, jadi kita fokus dulu yang satu ini biar bagus ya, biar bisa mantap gitu. Oke, yang berikutnya Fibonacci retracement. Bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement ya, dalam trading. Nah, jadi kita mencari titik koreksi ya. Di awal tadi sudah saya bilang bahwa Fibonacci retracement itu mencari titik koreksi. Oke, untuk mengetahui di mana kita bisa mengambil Fibonacci, teman-teman, karena ia bukan indikator, teman-teman lihat dari sini ya. Nah, ini yang sebelah sini di bawah garis ini, nih pilih yang ini Fibonacci retracement. Ini klik aja. Yang pertama, ini kan sekarang trennya sedang bullish ya, atau sedang tren naik gitu ya. Kalau dia trennya sedang naik seperti ini teman-teman, untuk cara menarik garisnya itu kita ambil dari swing low-nya dulu. Nah, ini kita tentukan sebagai titik swing low-nya, klik sekali, lalu kita tarik ke swing high-nya. Oke, nah seperti ini. Kita anggap harga yang dari sini, ini sampai kemari, ini belum ada. Saya ulangi sekali lagi, kita anggap harga yang dari titik ini titik ini ke sini, ke kanan, ini belum ada. Tetapi dia sudah ada koreksi. Di sini ada candle engulfing ya, atau candle balikan arah 1, 2, lalu kita bisa tarik dari titik swing low ke titik swing high. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada level-level yang boleh teman-teman perhatikan ya, sebagai titik golden ratio-nya gitu. Oke, nanti ya kita perjelas apa itu golden ratio. Nah, jadi dari mulai tadi di titik swing low ke titik swing high sudah kita tarik ya teman-teman, maka ada level-level penting yang sering disebut dengan golden ratio. Itu yang pertama ya di daerah atau di harga 38,20 ini. Yang kedua di 50%, dan yang ketiga itu di 61,80%. Nah, ini adalah saya hapus, adalah area atau titik-titik di mana kita boleh ambil sebagai patokan dia akan berbalik arah gitu. Nah, bisa kita lihat di sini di titik 38 dia harga masih melanjutkan penurunan, di titik 50 begitu juga dia melanjutkan penurunan, tetapi di titik 61 dia ada pembalikan dan bahkan sampai ke atas. Artinya dia berhasil. Jadi memang kita sebagai trader itu ketika melihat harga melonjak naik, kita jangan langsung entry buy. Nah, makanya banyak teman-teman trader yang nyangkut ya, di pucuk karena mereka tidak sabar gitu. Jadi sebagai trader yang profesional, kita harus menunggu koreksi, dan koreksinya itu bisa kita lihat di area golden ratio-nya Fibonacci, yaitu kita ulang sekali lagi 38, 50, dan 61. Saya sering pakai yang dua itu ya, di 50 sama 61. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus menunggu buy on weakness atau berada di harga yang tepat gitu. Yang kedua, saya akan membagikan tips. Nah, ini. Jadi Fibonacci ini sebenarnya satu alat, tapi sebenarnya dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, biar kita jangan kayak dukun ya. Kalau udah di sini ini oke, masuk gitu. Nah, tapi kita bisa menggunakan alat bantu lain seperti yaitu price action. Nah, untuk price action nanti akan saya buatkan videonya ya teman-teman, menentukan supply and demand.
resistance become support, tapi teman-teman bisa lihat dulu di sini, ini adalah satu zona atau price action resistance become support. Ya, mulanya ini adalah resistance ya teman-teman ya. Oke, yang sulit ditembus, dan sekarang dia berubah menjadi support. Nah, ini namanya resistance become support. Ini merupakan satu parameter atau alat bantu selain Fibonacci. Jadi selain kita menggunakan Fibonacci, diperkuat dengan price action. Ya, adanya support ya, resisten yang dulunya dia resisten yang sulit ditembus, akhirnya di break ini ya, di break di daerah ini dia di break, kemudian dia menjadi support. Ketika resisten sudah bisa ditembus, teman-teman harus tahu ya bahwa resisten itu sudah nggak resisten lagi, namun dia berganti nama menjadi support, makanya dibilang resisten become support. Nah, jadi itu adalah salah satu parameter ya. Nah, yang kedua, teman-teman, supaya jangan kena fake out ataupun terjebak ketika misalnya masuklah tadi area Fibonacci tadi ya, di sini. Saya tarik ulang ya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, saya sering masuk itu di 50 dan 61%. Kalau kita misalnya seperti yang saya bilang tadi, di 50% saya langsung masuk ya. Saya sudah pasang pending order di area 50% ini. Nah, pasti saya akan minus beberapa persen ya, teman-teman. Kalau modal saya besar, minus 10% pasti akan terasa di pikiran ya, di mental gitu. Makanya teman-teman harus jangan asal masuk ya teman-teman ya. Makanya selalu lihat adanya pantulan ya, menggunakan time frame kecil ya teman-teman. Oke, saya coba tandai dulu area yang saya kotakin ini ya teman-teman. Ini. Oke, kita buka di time frame kecil. Kalau dia daily, time frame kecilnya boleh H1 ya teman-teman ya. Oke, kita lihat mana tadi yang saya kotaki. Nah, ini ketika ada pembalikan ya, konfirmasi pembalikan seperti engulfing maupun hammer ya, candle engulfing maupun candle hammer ini teman-teman, diikuti dengan volume yang kuat ya, nanti kita bisa lihat volumenya, maka ini sebenarnya sudah menjadi titik pembalikan. Artinya kita sudah boleh entry ketika memang buyer sudah masuk. Buyer itu artinya pembeli ya teman-teman ya. Jadi kalau buyer sudah masuk, pembeli sudah masuk, ditandai dengan adanya di candle H1 misalnya ada candle buyer seperti hammer ataupun engulfing dengan volume yang kuat ya teman-teman, udah boleh entry. Tapi kalau misalnya buyernya belum masuk, teman-teman jangan masuk dulu atau jangan entry dulu, karena itu bisa berisiko tinggi. Seperti inilah titik 50 ini. Ini kan golden ratio juga. Tapi ketika buyer belum masuk, maka kita bisa gagal gitu. Oke, itu dia ya. Itu trik yang pertama ya. Itu tunggu konfirmasi candlestick ya. Oke. Yang kedua, bisa menggunakan yang namanya pin bar hammer ya. Tadi seperti yang saya bilang tadi itu adanya konfirmasi berupa candle hammer. Ini candle hammer ada seperti palu ya teman-teman ya. Kita buka ke H1 tadi. Kita tandai tadi titiknya tadi kan di sini kan. Ini nah, ada hammer ya seperti palu, ada shadow-nya di bawah, atau candle engulfing. Ini kita kembalikan ke H1 daily ya. Nah, ini engulfing raksasa ini ya. Nah, itu pertanda bahwa buyer sudah masuk. Tuh. Dan yang kedua, kita bisa perhatikan yaitu titik RSI-nya. Ini teman, kemarin ya sudah membuat video tentang RSI, teman-teman boleh lihat. Dan betul ya, dia sudah break dari garis 40. Ini, garis 40 ini ya teman-teman. Dan dia memantul dan menembus ke atas. Jadi di video RSI kemarin saya bilang titik 40 ini adalah titik krusial. Ketika dia di break ke bawah, lalu di break ke atas, maka itu pertanda bahwa buyer sudah masuk. Jangan masuk ketika dia di break 40. Nah, nanti bisa longsor lagi ke 30, ke 20, dan mungkin ke 10. Tapi tunggulah dia kembali break dari 40 tadi. Jadi break ke bawah, pertanda bahwa sudah hampir jenuh jual. Tapi ketika dia kembali break ke atas dari 40 itu, maka buyer sudah masuk. Oke, itu dia ya. Yang kedua, bisa kita lihat dari volume profile. Teman-teman yang belum tahu volume profile, bisa klik di indikator, ketikan volume profile ya. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Teman-teman lihat di sini. Oke, bagaimana volume profilnya di titik yang kita sudah kotaki ini. Ya, ketika dia koreksi seperti ini, volumenya melemah. Ya, makanya kan sudah jenuh jual ya. Saya ulangi lagi. Ketika ada koreksi seperti ini ke titik 61 tadi, ternyata volumenya itu kecil, teman-teman. Artinya sudah jenuh jual. Ya, sudah jenuh jual, orang sudah kehabisan tenaga untuk jual. Ya, makanya ketika dia sudah kehabisan tenaga untuk jual, itulah momentum pertanda bahwa giliran buyer yang masuk. Ya, oke ya. Nah, jadi strategi yang berikutnya yaitu scaling in, atau saya sering menyebutnya DCA ya, atau sistem cicil ya. Nah, kalau kita sudah melihat harga sudah masuk ke zona 61%, itu kita boleh masuk misalnya 30%.
Ketika dia ada koreksi lagi menembus 61%, nah ini kan menembus 61% tadi ya. Kita tarik lagi Fibonacci kita. Kita lihatkan di sini. Nah, ini kan dia sebenarnya sudah menembus dari area 61% kita. Nah, kita bisa ambil lagi buy di sini untuk yang kedua yaitu 70%, tambah posisi. Itu. Oke. Nah, sekarang trading plan. Nih, teman-teman lihat di mana kita boleh ambil harga buy, di mana kita boleh pasang target ya, atau di mana kita pasang stop loss. Seorang trader harus pasang ketiga itu ya teman-teman ya, jangan hanya buy aja tapi lupa pasang stop loss. Oke, kalau lupa pasang target, oke lah bisa dimaklum, tapi kalau stop loss nggak bisa ya. Nah, stop loss itu untuk mengukur di mana batas kerugian kita, jangan nanti kita nyangkut berbulan-bulan di sana ya, karena semua analisis itu tidak ada yang 100% benar, makanya kita harus membuat trading plan-nya. Oke, trading plan itu bisa diambil dari sini teman-teman ya, ambil yang long position karena kita memang mau nge-buy. Oke, tadi kita masuk, kita tentukan dia di 61% ini, kita klik. Nah, kita tentukan stop loss kita di area 78% atau ada yang bikin di 100%. Nah, jadi boleh seperti ini ya, di titik swing low-nya boleh seperti ini, dan boleh di tengah-tengah ya teman-teman ya. Saya sering kali ngambil di tengah-tengah. Nah, jadi antara 78 sama 100%. Oke, kalau misalnya kita sudah punya stop loss di sini, baru kita tentukan targetnya. Saya sering kali pakai itu rasio 1:2 teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ini kan ada 1,45 kan. Nah, sampai dia ke 2 ya, nanti bikinnya 2 itu artinya perbandingannya yaitu 1:2 teman-teman. Nah, ini lihat berubah dia kan 1,68. Nah, dia sampai 2. Nah, jadi kalau udah 2 seperti ini udah saya stop. Atau versi yang kedua yaitu di titik 0%. Ini kan 0% teman-teman, bisa lihat ini 0% kan. Nah, di titik swing high-nya tadi. Jadi boleh dua opsi, boleh seperti saya tadi itu pakai perbandingan 1:2 ini trading plan-nya, atau opsi kedua itu di 0%. Yang mana aja boleh ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman, bahkan ada yang nggak mau panjang-panjang, targetnya bisa di titik ini teman-teman, di titik 23% ini. Yang penting profit gitu kan. Nah, kalau ini dia masih trading plan-nya masih sehat ya, 1:35. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini 1:35. Oke, nah itu dulu untuk video kita mengenai Fibonacci ya teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung narik garisnya atau mempelajari Fibonacci, saya mau membimbing teman-teman langsung dari nol sampai bisa analisis mandiri. Saya buka sesi privat terbatas ya, bisa tanya jawab langsung sama saya via Zoom atau chat. Nanti teman-teman boleh cek deskripsi video ini, di situ nanti saya berikan informasinya. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini, semoga teman-teman semua sehat selalu.